Oke, video ini akan membahas mengenai induksi matematika. Di dalam cara berpikir ada dua cara ya. Jadi ada cara deduksi, yaitu hal yang sangat umum. Kita memperoleh ambil beberapa yang sangat khusus. Nah, ini yang disebut sebagai deduksi. Ada juga induksi. Induksi itu melihat hal-hal khusus, kita mau mencoba mencari yang umum. Nah, ini kata induksi. Tetapi tentu saja hal seperti ini itu tidak boleh ya di sini. Jadi ini harus kita coret sekarang. Yang kita pakai itu adalah induksi matematika. Jadi agak berbeda dengan induksi biasa. Induksi matematika itu pada dasarnya adalah ingin mulai dari beberapa yang khusus, nanti akan kita simpulkan untuk seluruh bilangan asli ya. Jadi khususnya ada pernyataan, kita uji benar untuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita mengatakan bahwa ini berlaku bagi setiap n, setiap bilangan asli. Nah, jadi kita akan menulis himpunan bilangan asli itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, prinsip induksi matematika ini ada dua langkah ya, 1 dan 2. Untuk awalnya adalah begini. Jadi jika S itu adalah subhimpunan dari bilangan asli, dan kemudian 1 itu masuk di S, kemudian dengan sifat bahwa K masuk di S, maka K plus 1 juga masuk di S. Nah, dari dua hal ini kita nanti akan bisa menyimpulkan bahwa S itu sama dengan N. Jadi mungkin ada bagusnya kita lihat contoh. Nah, kita akan melakukan bukti ini dengan menggunakan induksi, yaitu buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 ya, ini ditambah N sama dengan setengah N, N plus 1. Nah, jadi di sini buktinya kalau kita mau menggunakan induksi matematik tadi, S itu adalah semua bilangan asli N sehingga pernyataan tersebut benar. Pernyataan benar untuk K, untuk N sama dengan K. Nah, seperti tadi kita coba untuk 1. Gimana kalau N-nya 1? Di sebelah kiri itu 1, di sebelah kanan setengah kali 1, 1 ditambah 1. Apakah betul begini? Dan kita lihat bahwa ini memang 1. Jadi pernyataan ini benar untuk N sama dengan 1. Jadi artinya nanti 1 ini masuk di S. Kedua, anggap pernyataan berlaku untuk N sama dengan K. Jadi artinya adalah 1 ditambah sampai K akan sama dengan sepertiga K, K plus 1. Nah, kita akan membuktikan bahwa pernyataan berlaku
bagi N sama dengan K plus 1. Artinya 1 ditambah 2 sampai K plus 1 harus sama dengan N-nya K plus 1. Jadi K plus 1, K plus 2. Jadi kita harus membuktikan ini. Nah, tetapi untuk membuktikan ini, kita punya ini. Jadi kalau ini saya tambah kiri dan kanan, maka saya akan memperoleh K plus 1 ditambah K plus 1. Nah, kalau ini kita keluarkan setengah K plus 1, maka hasilnya di sini tinggal K plus 2 ya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang harus dibuktikan. Jadi di sini punya kesimpulan, kalau K-nya masuk di S, maka K plus 1 itu juga masuk di S. Nah, berdasarkan prinsip induksi matematik yang belum kita buktikan, maka S itu sama dengan N. Jadi artinya semua bilangan asli bentuk ini berlaku. Jadi kalau kita lihat, kalau ini sudah berlaku untuk 1, berarti ini berlaku untuk 1. Kalau berlaku 1, dengan proses di sini, kita mengatakan bahwa dia berlaku untuk 2. Ya, jadi mungkin kita tulis di sini 2, jadi 1 terus 2. Ya. Nah, kemudian kita gunakan lagi di sini 2. Kalau 2 berlaku dengan proses yang sama, maka kita mengatakan bahwa K-nya itu berlaku untuk 3. Demikian seterusnya ya. Jadi secara intuisi kita sudah melihat bahwa dengan proses seperti ini akan terus-menerus mungkin sampai dengan seluruh bilangan asli. Nah, apakah itu sampai seluruh bilangan asli? Kita harus buktikan berdasarkan sifatnya. Nah, untuk membuktikan induksi matematik, kita memerlukan aksioma untuk bilangan asli, yaitu sifat terurut rapi atau well-ordering principle. Yaitu apa? Jika setiap subhimpunan dari N, subhimpunan tak kosong dari N selalu mempunyai unsur terkecil. Nah, kita akan menggunakan ini untuk membuktikan sifat dari induksi matematik itu, yaitu mungkin ada bagusnya saya tulis kembali. Jadi prinsip induksi matematik, mungkin saya dengan menggunakan bahasa yang lebih singkat, jika S subset N dengan sifat bahwa 1 masuk di S, kedua, jika K masuk di S, maka yang berikutnya juga masuk di S. Kesimpulannya seperti yang lalu, ya. Kesimpulannya adalah S-nya sama dengan N, sama dengan bilangan asli. Nah, buktinya sedikit dengan menggunakan kontradiksi, anggap bahwa S-nya tidak sama dengan N. Ini berarti bahwa N min S itu tidak kosong. Ya. Nah, kalau N min S itu tidak kosong, maka berdasarkan sifat terurut rapi ini, kita melihat bahwa N min S
mempunyai unsur terkecil. Ya. Sebut M. Nah, kalau dia unsur terkecil, maka M-1 itu sudah tidak masuk lagi di N-S. Masuk di mana? Ya tentu saja M-1 itu masuk di S. Tetapi kalau S-nya, ya, kalau S-nya, jadi ini M-nya ada di S ya, di N-S, maaf, di N-S. Ya. Tetapi kalau M-1 itu anggota S, maka berdasarkan sifat ini, berikutnya lagi, M-1 ditambah 1 sama dengan M, itu juga masuk di S. Jadi di sini ada hal yang kontradiksi, yaitu apa? Bahwa M-nya masuk di N-S, tetapi juga masuk di S. Jadi dia salah, kontradiksi. Ya. Jadi dengan demikian anggapan permulaan bahwa S-nya tidak sama dengan N itu tidak benar ya. Jadi yang benar adalah S itu sama dengan N. Nah ini prinsip dari induksi matematik. Jika pada pembicaraan yang lalu kita mulai dengan 1 masuk di S, K masuk di S, maka K plus 1 masuk di S, kesimpulannya adalah S-nya sama dengan N. Tetapi juga ada prinsip induksi yang tidak mulai dari 1, itu boleh saja. Ya. Jadi misalkan saja 3 masuk di S, kemudian K-nya masuk di S, K plus 1 masuk di S. Nah, di sini nanti kesimpulannya kurang lebih apa? 3, 4, 5, dan seterusnya masuk di sama dengan bilangan asli dikurangi 1, 2 gitu. Ya, ini yang disebut sebagai prinsip induksi matematik versi kedua. Ada juga versi begini. Jadi oke, 1 masuk di S, kemudian tidak hanya K, tetapi 1, 2, 3 sampai K itu subset dari S. Maka yang berikutnya 1, 2, 3 sampai K, K plus 1 ya, tambah 1 juga subset dari S. Nah ini yang disebut sebagai prinsip induksi kuat. Karena apa? Karena memerlukan lebih banyak data ya untuk menambah 1. Nah saya kira detail dari contoh-contoh lain bisa dipelajari di buku.